Pemirsa, kontestasi Pilgub Jawa Barat diwarnai sejumlah kejutan. Tidak pernah masuk bursa Cagup dan Cawagup Jawa Barat, sederet nama justru didaftarkan oleh partai politik di penghujung waktu pendaftaran. Sebut saja ada nama Erwan Setiawan, Presiden PKS Ahmad Saiku, politikus PKB Acep Adang Ruhyat, penyanyi dangdut gitaris Dwi Natarina, hingga pasangan terakhir yang didaftarkan PDI Perjuangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Lantas akan seperti apa pertarungan di Bumi Pasundan pemirsa? Apakah nama Deddy Mulyadi dan Ilham Habibie yang masuk dalam bursa top of mind Cagup Jabar menjadi jaminan bakal meraup suara pemilih Jawa Barat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, yaitu ada Mas Jayadi Hanan, dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika yang juga bergabung bersama kami, Mas Yunarto Wijayanto. Mas Toto. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, pertama saya mau menuju ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Mas Jayadi, kalau Anda melihat analisis Anda soal pilkada kontestasi di Bumi Pasundan ini seperti apa? Ada nama yang memang ada masuk dalam top of mind, maju dalam pilgub. Tapi ada nama-nama yang tidak masuk dalam top of mind, tiba-tiba masuk pula dalam bursa pilkada. Mas Jayadi. Iya, itu pertama karena calonnya terbatas ya. Misalnya PDI Perjuangan tidak punya pilihan yang banyak. Demikian juga partai-partai yang lain. Karena itu mereka mencalonkan nama-nama yang mungkin saja saat ini. Yang kedua, saya kira tujuan partai untuk mencalonkan di pilkada itu kan bisa jadi tidak hanya menang, tapi juga salah satu tujuannya adalah agar kadernya ikut bertaruh. Soal menang kalah itu soal yang kedua. Jadi kedua faktor itu saya kira yang menyebabkan di Jawa Barat terjadi kejutan-kejutan gitu, dalam pengertian bahwa kejutannya seperti anti klimaks gitu ya, tidak sama dengan hampir sama dengan di Jakarta. Kejutan-kejutannya juga bersifat anti klimaks. Yang berbeda dengan di Jawa Timur yang cenderung menjadi menarik gitu. Baik, kita ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat sejumlah nama ini bahkan tidak masuk ke dalam survei. Menurut Anda apa sebenarnya pertimbangan partai politik memajukan 4 nama pasangan calon ini? Iya, ada yang karena keterpaksaan, tetapi ada juga yang dengan perhitungan atau dengan kesengajaan, walaupun kalau membaca survei kita tahu namanya ada di radar tapi tidak tinggi ya. Siapa yang misalnya dalam konteks keterpaksaan, kalau menurut saya jelas PDI Perjuangan. Karena terlihat sekali dari alur ceritanya itu kan menjelang sampai jam 12 malam. Dan sebelumnya ada sebuah drama terkait dengan apakah akan memajukan Anies Baswedan atau tidak. Sempat muncul nama Sandiaga Uno juga. Dan kalau kita lihat dari cerita itu, lalu kemudian yang muncul adalah bahkan bukan nama Ono Surono, tapi dalam konteks ini adalah nama kader lain, ada mantan Bupati Pangandaran, lalu kemudian ada nama Ronald, tanda kutip selebriti ya. Menurut saya ini lebih ke arah keterpaksaan ketika di ujung waktu, sepertinya mungkin hampir saja memang memajukan Anies Baswedan, dan tidak bertemu lah, entah alasan apapun. Ada yang mengatakan karena faktor Mulyono, ada yang mengatakan karena faktor Anies tidak mau dan lain-lain. Ya. Tapi ini jelas keterpaksaan. Untuk Ahmad Saiku ini menurut saya agak berbeda. Walaupun di survei tidak tinggi, tapi kita tahu PKS ini punya pengalaman mengajukan juga kadernya itu dengan angka yang tidak tinggi juga. Kebetulan nama yang sama saat itu cuma hanya menjadi Cawagup 2018. Saat itu Sudrajat dengan Saiku. Tapi kedua-duanya ini juga dianggap dalam survei ini lemah. Tapi hasil akhirnya itu kemudian berbuah pada peringkat 2 bahkan. Di atasnya Deddy Mizwar dengan Deddy Mulyadi saat itu 2018. Dan ini menurut saya khas PKS ya, bahwa mereka cenderung solid dan kemudian apalagi kalau mereka menduga bahwa akan ada lebih dari 2 calon. 2018 itu 4 calon, biasanya cenderung akan menguntungkan pasangan yang disokong oleh partai yang solid seperti PKS. Jadi menurut saya apa yang terjadi pada munculnya nama Ahmad Saiku kemarin, walaupun di survei tidak terlalu tinggi, ditambah dengan sosok anak tokoh nasional Ilham Habibie,
itu menurut saya sebuah perhitungan untuk membuat kejutan lain. Overall, bahkan menurut saya memang dengan kondisi pemetaan 4 pasang ini juga akan menguntungkan PKS, walaupun nama Deddy Mulyadi juga karena sudah bekerja lama tetap memiliki peluang paling besar di atas kertas kalau kita membaca survei. Oke, nah sekarang saya ingin menuju ke Mas Jayadi. Kalau melihat dari nama-nama yang sudah masuk dan sudah mendaftar ke KPU, kemudian saat ini juga sudah menjalani pemeriksaan atau dalam proses tes kesehatan, analisis Anda untuk nama-nama ini seperti apa? Siapa yang paling kuat di antara semua pasangan calon ini? Sama dengan di pilkada yang lainnya ya, apalagi di Jawa Barat itu harus ada dua faktor utama yang bisa mendongkrak kemenangan. Satu ketokohan, yang kedua kekuatan partai atau kekuatan mesin. Nah, tokoh-tokoh yang muncul ini hanya dua yang cukup kuat ketokohannya, yaitu satu Deddy Mulyadi, yang kedua adalah Ahmad Saiku. Ahmad Saiku karena memang dia presiden PKS, sudah pernah bertarung juga di Jawa Barat, jadi dugaan saya ketokohannya juga sudah muncul. Dan saya lihat di beberapa survei, selain Deddy Mulyadi, nama Ahmad Saiku itu muncul di top of mind, meskipun kecil sekali ya. Di sejumlah survei yang beredar itu nama Ahmad Saiku itu memperoleh angka juga di simulasi semi terbuka, meskipun masih jauh masih di bawah 5%. Nah, yang lain masih di bawah 1% semua, bahkan tidak muncul namanya ya. Jadi ketokohan ini yang menjadi salah satu faktor. Kalau kita bicara ketokohan, maka yang paling punya peluang sementara ini adalah Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku, dengan catatan Deddy Mulyadi yang paling besar peluangnya. Di Jawa Barat itu yang perlu jadi catatan adalah Ridwan Kamil sebagai petahana tidak maju kan. Nah, di sejumlah simulasi survei terlihat bahwa kalau Ridwan Kamil tidak ada di dalam pertarungan, maka suara Ridwan Kamil kebanyakan pindah ke Deddy Mulyadi. Jadi ketidakadaan petahana itu saya kira menguntungkan Deddy Mulyadi paling tidak untuk sementara ini. Tapi kalau kita bicara hal faktor kedua, yaitu faktor partai ya. Nah, faktor partai ini ada dua partai yang saya kira harus diperhatikan di Jawa Barat, yaitu PKS, kemudian tiga maksudnya PKS, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Tiga partai ini potensial untuk cukup solid memperjuangkan kadernya. Deddy Mulyadi saat ini ada kader Gerindra, dan kita tahu kader pemilih Gerindra biasanya cukup solid, meskipun mesinnya belum tentu. Nah, PKS sama PDIP itu kekuatan partainya cukup solid, pemilihnya biasanya cukup solid, dan biasanya mesinnya juga cukup bergerak, seperti tadi sampaikan oleh Mas Toto soal PKS. Jadi kalau kita hitung-hitung dari sisi itu, maka Deddy Mulyadi punya dua kekuatan, ketokohan dan kekuatan militansi pemilih partai, dan tentu saja ada banyak partai. Kemudian Ahmad Saiku sementara ini mengandalkan ketokohan, walaupun kalah sama Deddy Mulyadi, tapi dia bisa mengandalkan kekuatan mesin dan loyalitas militansi PKS. PDI Perjuangan hanya mengandalkan calon dari PDI Perjuangan, JJ Wiranata, itu sementara ini hanya mengandalkan kekuatan partai, mesin partai maupun loyalitas dari para pemilih. Jadi itu saya kira petanya kemungkinan ke depan. Nah, apakah apa penyebab ketokohan itu menjadi tidak kuat ya untuk beberapa calon selain Ahmad Saiku dan Deddy Mulyadi? Saya kira problemnya basic, problem mendasar. Kalau kita lihat dari sisi popularitas, hanya Ahmad Saiku dan Deddy Mulyadi yang popularitasnya di atas 50%. Itu kalau kita lihat sejumlah survei ya. Meskipun kita belum tahu persis Ronald Suraprabha itu bagaimana. Karena Ronald kan seorang selebriti yang cukup dikenal, mungkin saja popularitasnya cukup tinggi, tapi ketokohannya di Jawa Barat belum tentu sekuat Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku. Jadi sebetulnya untuk ke depan kalau mereka mau menyaingi Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku, secara teori mereka bisa karena tinggal meningkatkan popularitasnya JJ dan Pak Aceh ya. Tapi problemnya atau tantangannya adalah waktunya udah mepet. Kita cuma punya waktu kurang dari 3 bulan saya kira, sampai dengan tanggal 27 November 2024 di mana pilkada akan dilaksanakan. Jadi dari analisis sementara ini kita melihat memang peluang paling besar ada di Deddy Mulyadi, tapi bisa saja dia menjadi cukup kompetitif karena ada PKS yang punya tokoh yang pernah bertarung di Jawa Barat sekaligus punya kekuatan partai. Dan jangan lupa
pemilu di daerah selain Jakarta itu bersifat simple majority atau first past the post ya. Jadi siapa yang unggul itu langsung dinyatakan sebagai pemenang, tidak seperti di Jakarta. Jadi kalau dengan posisi 4 calon, tadi sudah disinggung oleh Mas Toto tadi, dengan posisi 4 calon, seorang calon cukup memperoleh 35% itu mungkin menang tuh. Oke. Baik. Kita ke Mas Toto. Mas Toto ini kan kalau melihat dari Gerindra dengan Kimnya, terus ada juga PKS dengan Ahmad Syaikunya. Kita ngelihat PKB, Anda melihat PKB dan PDIP ini seperti apa dalam mendukung pasangan calonnya? Iya, sepertinya paling tidak terlihat apa yang menjadi ikatan Kim plus di DKI kan sedemikian solid, walaupun sudah ada putusan MK, tapi mereka tidak berubah tuh dengan 16 parpol ke Ridwan Kamil misalnya. Tapi Jawa Barat kan situasinya berbeda ya. Menurut saya menunjukkan apa yang terjadi pada PKB, Kim plus ini tidak mengikat anggota-anggotanya itu untuk tetap berada pada satu barisan. Itu yang menyebabkan kemudian misalnya PKB itu berani mengambil sikap sendiri, tidak hanya mengekor. Dan kalau PDI Perjuangan kita tahu bahwa memang dengan putusan MK adalah partai yang paling diuntungkan karena mengingat dalam konstelasi nasional mereka sendirian, tanda kutip seperti diasingkan, dan ketika muncul putusan MK mereka akan dengan berani memajukan calonnya, kalau menang bonus, kalau kalah pun mereka bisa konsolidasi partai. Itu menurut saya yang jadi perhitungan, walaupun kemudian terjadi sebuah drama, ada kemungkinan bahwa ada nama Anies yang bisa dimajukan sebagai sebuah kejutan setelah gagal maju di DKI. Sementara untuk PKB, saya pikir memang tujuan utamanya adalah untuk menyolidkan garis partai juga. Konsolidasi partai, dan nama Acep Adang ini kita tahu cukup kuat di sekitar Tasikmalaya, dan mereka mencoba peruntungannya ketika dipasangkan dengan Gita KDI yang dianggap selebriti, mungkin bisa dianggap bisa menjadi akselerator. Tapi kalau membaca apa yang jadi track record seorang Caimin dengan Ibu Mega, menurut saya tidak mengejutkan bahwa mereka berani dengan putusan MK ini memajukan calonnya sendiri, walaupun dengan resiko kalah, karena memang tugas utama konsolidasi partai ini yang mungkin mereka tuju. Oke, baik. Apalagi mengingat ada 4 pasang, konstelasi kan lebih tidak mudah dibaca. Itu yang saya pikir membuat mereka berani melakukan hal tersebut. Ada 4 pasang, kontestasi tidak mudah dibaca begitu karena jumlah calonnya juga cukup banyak. Tapi tentunya ini juga ada kaitannya dengan bagaimana karakteristik pemilih di Jawa Barat. Tapi nanti akan kita